أمين أمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. أمين أمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وإلى حضرة مربي أرواحنا ومشايخنا ووالدينا وغوثياء الزمان وأوانيه وسائر أولياء الله وأولياء التسعة ومولانا رحمة الله صاحب أنبل ومولانا شريف هداية الله أن الله يجري درجاتهم في الجنة وأن الله يريد علينا ببركاتهم ونفحتهم وإلى حاجتنا وحاجة أبنائنا وبناتنا أن الله يحصلها لنا ولهم الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أنا حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العبد ساحته سعيا وفوق مدن الأيوب الرسوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داهم من الظلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا
Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmatnya yang banyak dikaruniakan kepada kita. Di antara nikmat banyak itu adalah waktu kita diberi umur sampai malam ini 29 Sya'ban, akhir dari bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Kita perlu noto hati jamaah dan jati umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi anugerah oleh Allah via Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa waktu sebulan yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kita ternyata sunnah itu dianggap dan dinilai oleh Allah sebagai amalan fardu. Kalau amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan nanti amalan yang fardu, maka catatannya kita melakukan amalan 70 fardu. Itu hanya dikasihkan oleh Allah khusus kepada kita selaku umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita patut bersyukur jamaah sekalian. Kita harus bersyukur dengan nikmat waktu sebulan pada bulan Ramadan besok. Orang yang pandai memanfaatkan waktu-waktunya di bulan Ramadan, itulah orang yang beruntung jangan. Ada orang itu beruntung, ada orang itu merugi. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya untuk taat budi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merugi adalah orang yang gak bisa memanfaatkan waktunya sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah untuk menjadikan kita dijadikan oleh Allah tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menghambakan diri kepadaku. Penghambaan diri yang nilainya luar biasa adalah kalau dilakukan di bulan yang memang diperuntukkan bagi umat Muhammad, yaitu bulan Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, jangan sampai kita menyesal karena kurang pandai memanfaatkan bulan yang ditaksis oleh Allah buat kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sonsok dengan hati yang bergembira, merasa senang manfaat bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang senang hatinya dengan kedatangan Ramadan, maka orang itu diharamkan mampir neraka. Moga-moga kita masuk kelompok ini jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, pada bulan Ramadan nanti
kita diwajibkan untuk berpuasa. Puasa adalah salah satu di antara rukun Islam jamaah sekalian. Kapan kita wajib berpuasa? Di dalam kitab Kasyifatus Sajjad, di sana diterangkan bahwasanya yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuril khamsatin. Wajib puasa Ramadan itu dilakukan oleh setiap individu muslim karena menemukan salah satu dari 5 hal. Kalau kita menemukan salah satu dari 5 hal, maka kita wajib puasa jamaah. Apa itu salah satu dari 5 hal? Pertama adalah bikamali Sya'ban salasina yauma. Sebab usia Sya'bannya sudah 30 hari. Sekarang hari yang ke-29. Lalu besok begitu dikumandangkan azan maghrib, kita memasuki hari yang ke-30. Lalu lusa jamaah Senin sore ketika dikumandangkan azan maghrib, malam Selasa kita memasuki 1 Ramadan. Kita harus berpuasa. Kita berpuasa pada hari Selasa besoknya. Cuma tidak harus begitu jamaah. Di dalam kitab Kasyifatus Sajjad diterangkan wajibnya puasa itu apabila kita menemui salah satu dari 5 hal. Yang pertama adalah karena Sya'bannya sudah genap 30 hari. Sya'ban itu bulan Qamariyah, tahun Hijriyah. Bulan Qamariyah itu usianya hanya 2 macam. Kalau enggak 29 ya 30. Kalau bulan Syamsiyah tahun Masehiyah jamaah itu ada 4 macam. Usianya ada yang 31 hari, ada yang 30 hari, ada yang 29 hari, bahkan ada yang 28 hari. Yang kita bahas itu bulan Qamariyah, tahun Hijriyah. Sya'bannya kalau enggak 30 ya 29. Pertama, kalau Sya'bannya sudah genap 30 hari, maka besok malam Selasa setelah sholat Isya terus ba'diyah Isya langsung kita sholat tarawih. Gak nunggu isbat, gak nunggu ditetapkannya 1 Ramadan oleh Menteri Agama. Begitu selesai sholat ba'diyah Isya langsung kita tarawih. Itu pertama jemaah. Yang kedua jemaah, biru'yatil hilal bi haqqi man ra'ahu walau kana fasiqan. Karena melihat hilal besok sore jemaah, kita jalan-jalan ke Nambangan atau jalan-jalan ke Tanjung Kodok. Di sana kita melihat hilal jemaah. Kita ketinggalan bulan, maka kita kewajiban
puasa nggak nunggu Selasa ya. Senin besok kita sudah berpuasa ya. Kenapa? Karena kita melihat hilal. Dasarnya orang berpuasa itu menurut kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah liruyati. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh sumu liruyati wa aftiru liruyati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh begitu itu karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka berpuasalah kalian. Melihat itu kalau kita lihat dari sini nggak kelihatan jauh. Kalau kita ke Nambangan sana atau kalau kita ke Tanjung Kodok sana, kemudian kita nyewa sekoci jamaah, kita kelihatan bulan. Maka mulai Senin kita sudah berpuasa. Bahkan kita kewajiban untuk memberikan informasi kepada orang lain. Kita nelpon kantor PCNU Bubutan jamaah. Kita informasikan bahwa, Pak, saya Yahya, saya barusan melihat hilal. Posisinya begini, disaksikan oleh teman saya, Cak Ahmad dan Cak Muhammad. Setelah nelpon PCNU, kita nelpon kantor wilayah NU yang beralamatkan di depan Masjid Akbar. Kita sampaikan hal yang sama. Syukur kemudian kita lengkapi nelpon BP jangan. Maka informasi yang kita berikan itu ditanggapi oleh Menteri Agama. Menteri Agama mengadakan rapat jangan untuk menetapkan malam ini, malam Senin besok adalah 1 Ramadan. Disampaikan di TV, disampaikan di medsos jamaah sekalian. Lalu kita mulai tarawih besok. Sekali lagi, kalau ada ketetapan dari Menteri Agama menetapkan atas dasar laporan kita jamaah sekalian. Jadi yang pertama, sempurnanya bulan Sya'ban. Yang kedua, karena kita melihat hilal. Kemudian yang ketiga, karena ada isbat dari Menteri Agama. Yang berhak menetapkan itu Menteri Agama, tapi dasarnya dari laporan kita jemaah. Kalau bisa kita jadi orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang ada manfaatnya bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang berguna bagi orang banyak. Mohon maaf teman-teman, saya belum pernah melihat hilal jemaah. Saya belum pernah melakukan ru'yatul hilal. Alasannya aku pandai mobil. Tapi sekarang saya punya mobil,
tapi nggak sempat ya. Umumnya orang itu nggak mikirkan agama ya. Yang dipikirkan kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga. Untungnya jamaah jariah hukumnya melihat hilal itu nggak wajib ain, nggak fardu ain, tapi fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kita nggak berdosa, nggak melakukan ru'yatul hilal. Ada yang melakukan jamaah jariah. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat jamaah jariah adalah pilih kembali adi riwayatin. Sebab ada informasi dari orang yang riwayatnya adil. Orang yang riwayatnya adil itu orang yang nggak pernah minum. Ada teman yang nggak pernah minum dan nggak pernah main ke Moro Seneng. Alhamdulillah sekarang sudah ditutup oleh Bu Risma dulu. Bahkan menurut Romo Yai saya, orang yang nggak pernah open cup. Ada teman yang kesana kemari selalu nutup kepala. Orang yang sama sekali nggak pernah minum, orang yang sama sekali nggak pernah mohon maaf berzina, memberitahu kita, saya aku ditanding bodoh, aku ketok bulan, saya tahu aku terlupa, saya wajib menerima informasi dari teman saya. Saya ngajak jamaah saya terawih jangan monggo terawih. Ternyata banyak pulau campur antar informasi saking kode pulau sing adil riwayat. Kalau yang menyampaikan itu orang yang berani minum, orang yang berani kemudian berzina, atau menurut kiai saya orang yang biasa buka kepala, nggak wajib menerima informasinya. Orang yang biasa buka kepala itu jamaah kalau membawakan hadisnya dhaif ya. Orang yang hadisnya dhaif itu orang yang benar-benar jujur ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, bizonni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man istabaha alaihi dzalik. Karena punya keyakinan bahwa malam ini, maksud saya malam ini adalah malam Senin besok, adalah 1 Ramadan. Bagi orang yang putus komunikasi, ada orang yang berada di ruangan tahanan, ada orang ditahan karena terlalu kenceng, ada orang yang hidup terlalu kenceng, nggak taat sama pemerintah. Pemerintah mengadakan pilpres, gak mau ikut. Beropo, melotoblosan itu kelakuan ilmunya. Orang ini ternyata punya pengaruh. Jamaahnya banyak. Jamaahnya dipesan, gak usah nyoblos. Pemilih sing dipilih mau perusak negara, gak usah melok milih.
Ternyata banyak yang ikuti orang ini jemaah. Sehingga dari pihak pemerintah memantau orang ini, ditangkap jemaah, dibawa ke penjara. Orang ini di dalam penjara. Orang sekarang kan semua bawa HP ini, HP-nya dirampas. Orang ini pengikutnya banyak, yang dulu nggak diperkenankan. Kemana Pak? Mau besok Ustadz Yahya, nggak bisa. Ustadz Yahya itu nggak taat sama pemerintah, sehingga orang ini jangan dia putus komunikasi. HP nggak bawa, di ruang tahanan nggak ada radio, lebih-lebih TV, dijenguk teman-temannya nggak diperkenankan. Tapi kemudian orang ini hatinya punya keyakinan, rasanya saatnya gigi Ramadan, maka dia wajib puasa besok Senin itu tanpa melihat hilal, tanpa mengetahui ikhbar dari pemerintah, tanpa menerima ikhbar dari teman-temannya. Itu wajibnya puasa. Kemudian puasa itu ibadah yang membutuhkan syarat rukun. Syaratnya puasa itu ada dua macam. Ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa. Di dalam kitab Kasih Waktu saya di sana diterangkan bahwa wasurutu sihati shaumi arba'atu asya. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Pertama, Islam. Kalau ada orang nanya kita, Yahya, besok puasa ya? Iya, saya juga ikut puasa. Yahya, loh, sampai kamu Muslim? Iya, tapi demi toleran orang sewilayah RT itu nggak ada yang non Muslim, hanya satu, saya saja. Saya ikut berpuasa, maka kita terima jangan ditolak. Kamu bukan orang Islam kok, puasa, jangan. Kita sampaikan ucapan terima kasih Mas. Sampai bukan orang Islam mau berpuasa, cuma puasa itu berat Mas. Kalau sampai mau berpuasa, maka monggo saya tuntut baca kalimat syahadat. Saya tuntut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau teman ini mau bersyahadat, maka dia jadi Muslim. Dan saya kewajiban bimbing dia. Saya laporkan kepada Takmir Masjid Ampel, dan kita orang tua mu'alaf bimbing mampir ngaji subuh kalau jak beriki mungkin semuanya dibimbing kalian ustadz sengaji atau bimbing mantul sholat Jumat kalau jak ke masjid. Saat dulunya sholat kita ajak ke masjid, sampai kalau syahadatakan kok saya ajak setelah sholat Jumat
khotibah bimbing temannya dituntun baca 2 kalimat syahadat. Kalau sudah baca 2 kalimat syahadat berarti muslim jangan. Jadi syarat sahnya puasa sudah ada pada diri orang ini. Mohon maaf jemaah, kita perlu memperlihatkan kebaikan Islam jemaah. Jangan sampai orang luar Islam melihat kekurangan kita jemaah. Jangan sampai ada orang mau anakku tak larang melok nang masjid. Apa wong dulu nek Ramadan ape maghrib itu rombongan. Di sini banyak jamaah dia orang-orang yang ngambil bagian untuk buka jamaah. Orang yang memberi makan itu pahalanya besar jamaah. Kalau panjenengan memberi makan orang yang berpuasa ketika manding maghrib, panjenengan dapat pahala berapa orang yang panjenengan kasih makan. Kalau ngasih makan orang 10 dapat pahala puasa 10 hari. Kok makan jamaah ngasih kurma 10 orang maka dapat pahala 10 hari. Cuma jamaah yang diberi jamaah tidak. Kalau saya ngambil 2 jamaah maka burungnya harum. Saya nanya ke petugas dulu, katanya bilang pun harus pulang haji. Itu antri nasi kotak kayaknya saya sing bantu ini. Tapi mohon maaf, kalau saya ngambil 2 hukumnya haramnya. Kita boleh ngambil tapi sesuai dengan jatah jangan. Orang satu harus ngambil hanya 1. Alasan aku ustaz kok masih ustaz. Bahkan nek ustaz ya butuh ngalah gak ngambil begitu jangan. Kalau apa yang dilakukan oleh orang Islam diketahui oleh orang non-muslim, maka non-muslim tidak akan masuk Islam jangan. Kalau sikap kita baik, orang lain tertarik, maka kita jadi orang besar. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu bahwa la ayyatulallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin umri. Kalau ada orang masuk Islam karena tertarik akan akhlakmu, maka kamu orang besar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu menunjukkan kebaikan Islam jamaah. Kemudian yang kedua jamaah aklun, punya akal. Ada orang jamaah yang akalnya hilang, akalnya sakit jamaah. Orang ini nggak wajib puasa jamaah. Saya punya teman jamaah, otaknya jenius, menguasai 6 bahasa. Jadi kemudian saya ketemu di belakang masjid ini. Dulu jamaah banyak orang-orang yang nongkrong di situ ya. Ada gitu. Akalnya nggak sehat ya. Akalnya nggak sehat. Maka nggak wajib puasa. Allah, aku tak urusan akal juga, jangan begitu jamaah. Saya tanyakan,
ke adiknya, cacatku paling ngomong, cacatku orang hebat, wani karo mama, wani karo umi. Mohon maaf jamaah, kita harus bakti sama orang tua, bakti akal ibu jamaah. Orang itu kalau bakti sama ibu dan mau nyium tapak kaki ibu, maka jadi anu jannah. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kita perlu jamaah berusaha bagaimana agar kita mau nyium tapak kaki ibu jamaah. Saya berusaha untuk meraktekkan itu nggak bisa jamaah. Tiap kali saya izin sama ibu saya, kata ibu saya, itu cuma gak bisa, bahkan belum kasih tapak kaki, gak diizini kan. Ibu izinin saya nyium tapak tangan beliau. Saya kalau selamat sama ibu, saya cium luar dalam, luarnya saya cium, dalamnya saya juga cium. Tapi tapak kaki gak diizini oleh ibu. Saya mikir jangan, aku belum bisa jadi orang sehingga saya curi ya. Ibu Sari waktu itu saya mau nikah tahun 77, saya dinikahkan ayah saya. Menit kurang kok itu sampai sana itu aku turun tahun itu tapak tangan ibu. Maka kemudian saya curi ya, saya cium, kok rasanya jangan, tapi itu gak ngerti ya, itu nyuri jawab, jahis, gawat badannya. Para jamaah rahimahumullah. Kemudian yang ketiga adalah wanaqaun an-nahwi haidin, suci dari haid. Kalau ada orang yang sedang menstruasi ikut puasa, nggak sah. Bahkan dia berpuasa itu hukumnya haram. Istri saya pas goreng tahu jamaah dia jam 5 menjelang maghrib, dia kedatangan tamu. Dia bilang sama saya, aku poso aku pray kalau poso dulu. Saya nggak boleh ngizini ya. Orang menstruasi puasanya batal jangan dicatat. Mulai hari ini nggak puasa berapa hari sampai 7 hari, besok setelah Ramadan disahur. Yang keempat jamaah kedua ilmu dikaumil waktu kau bilang disahur. Ngerti kalau waktu itu boleh digunakan untuk berpuasa. Kalau nggak ngerti nggak sah puasanya. Ilmu itu pentingnya mas. Karena ilmu ini penting sehingga panjenengan kalau duduk di serambi masjid ini ada pengajian, panjenengan diganggu oleh setan. Ngobrol aja teman. Saya sejak mulai buka ngaji tadi sampai sekarang masih banyak teman-teman putri yang ngobrol teman. Emang sih orang ngaji dari rumah gak kenal. Itu setan gak ridho teman. Kita harus punya waktu
untuk ngaji jamaah. Orang yang mau ngaji maka dia mulia. Dan kita manusia itu syaratnya harus mau ngaji. Imam Sahal pernah mengatakan bahwa anas alim wa muta'alim wal badi hamad. Yang namanya manusia itu makhluk yang dimulakan oleh Allah. Itu orang yang punya ilmu atau orang yang mau ngikuti pengajian. Wal badi hamad. Kalau ada orang nggak ngerti, nggak mau belajar, maka dia adalah sampah, dia adalah lalat dan na'udzubillah. Itu syarat sahnya puasa ini. Jadi ngerti kalau harinya boleh digunakan untuk berpuasa dalam setahun. Ada 5 hari yang kita nggak boleh berpuasa, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 3 hari setelah Idul Adha. Itu kita nggak diperkenankan puasa kalau kita memaksakan diri puasa. Puasanya nggak sah dan hukumnya haram. Masya Allah, mohon maaf jemaah sekalian, tidak mengikuti waktu ini, saya kurang pintar bagi waktu. Semoga nanti kita membuat ilmu yang bermanfaat. Insya Allah di bulan Ramadan nanti di masjid kita tetap ada pengajian. Saya kurang ngerti ditugasi ngaji apa, kurang ngerti. Saya berharap teman-teman mengikuti ngaji. Kita akhiri kajian kita dengan bacaan doa berikut. Doa Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana wa anzilna wa warzuqna ilma. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa amana wa al-jannah wa dhurriyyatina min ibadika shalihin muslimin wa min al-ulama al-mukhlisin. Rabbi ja'alni fi masalati dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.